Saya Muslim dahulu, 41 tahun saya hidup sebagai seorang yang percaya dengan keyakinan saya yang lama, dan saya kuliah di perbandingan agama, jurusan Usuluddin. Semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, saya pelajari semuanya. Dan saya begitu fanatik dengan keyakinan saya. Bahkan saya mendapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kuliah di Solo. Dan tetapi perjalanan waktu dan pengkajian saya yang mendalam, akhirnya saya melihat ada cahaya baru, ada alternatif baru dalam mata saya, sehingga saya melihat bahwa Islam itu bukan saja salah menurut sejarah, tetapi secara doktrin Islam itu dibandingkan dengan Alkitab jauh sekali, saudara. Karena apa? Mulai saya meragukan kenabian Muhammad karena pengajarannya yang bertentangan dengan Alkitab. Saudara, akhirnya satu kepada kesimpulan, kenapa saya terima Yesus Kristus? Karena Muhammad bukanlah nabi yang dinubuatkan oleh Alkitab. Anda cari seluruh Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, tidak akan menemukan nama Muhammad diramalkan. Namanya Yeshua, Yod, I-O-D, bacanya Iod, seperti ada Y, tapi itu I-O-D, Yod hurufnya, I. Nah kata-kata huruf I ini, Yod ini, di kampungnya Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, itu dia dipanggil depannya. Jadi Yeshua Hamasiah itu adalah Isho. Hamasiah dalam bahasa Ibrani artinya Al-Masihu. Itu dia dalam bahasa kampungnya di Bethlehem yang berbicara dalam bahasa Aramea, Aramaik Syriak. Isho, Yeshua, Hamasiah dalam bahasa Ibrani, di kampungnya Hamisa. Jadi Isho Hamisa, Yeshua Hamasiah, Masiah, Masihu, bahasa Arabnya Al-Masihu. Karena bahasa Aramea, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu satu ikat rumpun bahasa Semit. Bahasa Semitik diikat itu, satu keluarga. Sama, bacanya dari kanan ke kiri, ada huruf-huruf yang masih sama sampai detik ini, ya, walaupun sudah tidak dipakai, ya, bahasa Aramea sudah mau punah, terserahlah. Tapi namanya Isho Hamisa, yang orang-orang Aramea ini berbicara kepada orang-orang Syria. Orang Syria translate itu menjadi Isa Al-Masihu, orangnya satu. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Ia datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, ia datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang, itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bible itu
bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran, artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya. Itu disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, 3 dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget. Teologis mendasar banget. Bahwa pneuma dan pneuma hagion itu berbeda. Roh Kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Kata-katanya gini, altit kalon. Hafa menah. Speak good words, effort words, motivation words. Menahma. Altit kalon, hafa menahma etamak Ahmad Muhammadin bi khotahasta bi Allah. Ayat ini. Alamun yuma. Buka aja Google, ketik. Nah sekarang pakai Hebrew yuk. Ketiknya Isaiyah Ustaz. Spasi 42 in Hebrew. Lalu klik webnya namanya Mekon Mamre. Mamre ini nama kota Ustaz di Hebron. Dekat sama makam Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Mamre, ini di Hebron. Ada angka 1, sebelah kanannya bahasa Inggris, sebelah kirinya kayak urak-urak Ustaz ya. Huruf Hebrew itu ya. Oke ya, udah ya. Hand Avdienmak dalam bahasa Hebrew-nya itu ya. Lalu sebelah kanan, behold my servant, koma. Oke, udah. Kita lewatin yang itu. Karena itu sampai sekarang orang gak senang saya bacain yang ayat 1 itu. Ke bawah Ustaz, yang angka 19 cari. Angka 19, digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani-nya. Nah cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustaz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah itu bacaannya adalah muslimun. Mem, shin, lamed, mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord Servant, hamba Allah. Ketik Song of Songs, song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew, udah. Nanti bukanya yang Bible Hub, nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru, paling atas bacanya Hiko. Ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Memetakin, kotak kedua. Vekulloh atau wekulloh, tulisan di situ. Jadi Hiko memetakin, vekulloh, kotak keempatnya apa Ustaz? Muhammadin. Lihat artinya bahasa Inggrisnya Ustaz. Lovely, baik. Ustadz yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy. Salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada 2 kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipastekan aja. Apa bahasa Inggrisnya itu? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Bible bilang Muhammadin, bukan lovely. Sekarang Ustadz mohon maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan, supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y, lovely yang tadi Ustadz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma. Lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Ketik aja dari home lagi. Ketik Yesaya biasa spasi 29.
pasal 29 ayat 12. Yesaya pasal 29 ayat 12. Nanti sabda lagi, Ustaz. Kliknya sabda. Apa katanya, Ustaz? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Ya, di dalam bahasa aslinya, kata-kata perintah di situ, bacalah, itu li khira atau lah khira. Yang digabung jadi li ikhra. Li ikhra. Li ikhra. Bahasa Hebrunya, lamet, yod, hat, rash, lalu ditutup dengan ayin. Bukan alef, tapi ayin. Li ikhra. La ikhra. La khira jadi la ikhra. Karena perintah. Ikhra. Ayat pertama Iqra itu punya siapa? Nuzulul Quran. Iqra. Iqra nuzulul Quran. Yang diberikan kepada Muhammadin. Yang kata Yesus ia akan datang. Itu telah ditulis dalam Bible.